Junior. William. Alex dan William. Kami ini tim sekretariat di Sumatera Utara. Staff karena di sini memang produk penggeraknya adalah sekretariat. Berkaitan hari ini kita berbicara tentang attitude. Jadi kalau kita bicara tentang setiap aspek, maka tidak bisa dihilangkan semuanya dan manusia di sana. Maka kalau kita lihat manusia itu dari mana-mana. Kalau kita ingin melihat what is the true meanings of success, apa itu definisi sukses sebenarnya? Kira-kira apakah kita tahu apa itu sukses? Dan saya coba untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Saya mulai dari Ibu Lia, karena Ibu Lia yang saya tahu. Kira-kira sukses itu apa sih? Jangan khawatir, jangan ya. Tidak ada berkaitan dengan nilai, nggak, kita diskusi sebentar aja. Kalau kita bicara tentang sukses, banyak di antara pasti I want to be a success man. Saya ingin sukses, saya ingin berhasil. So what is the meaning of success? Apa dengan sukses? Sukses berhasil dengan apa yang kita tuju. Ya, oke. Jadi berhasil dengan apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan itu berhasil ya. Oke, terima kasih. Bang Zul? Sukses adalah suatu tujuan atau cita-cita yang kita inginkan jauh sebelum yang kita harapkan. Jadi berarti bahwa sukses itu adalah tujuan itu yang kita capai berarti ya. Berarti yang kita harapkan adalah tujuan itu yang kita lihat. Jadi kalau kita ingin mencapai goalnya, umpamanya kita anggap beras lagi, bahwa sampai di beras lagi adalah sebuah sukses. Kalau belum sampai di beras lagi belum sukses berarti ya. Nah, tapi kalau kita ingin melihat the true meaning of success, maka kita lihat. Nah, jadi yang kita lihat sering sekali adalah ketika sampai di sini kita mengatakan sukses. Ah, ini saya sudah sukses, yang ini belum sukses. Padahal inti sebenarnya bahwa kesukses itu adalah bukan pada di mana kita berada saat sekarang, tapi lihat usaha untuk menjadi terbaik. Tidaklah penting, namun melakukan terbaik dari segala-galanya. Artinya bukan mencapai ini yang terpenting, bagaimana kita untuk melangkahkan setiap langkah kaki ini mencapai di sini, itulah sebagai sukses. Sukses means bukan berarti kita capai di sini enggak, tapi proses untuk mencapai. Jadi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah nilai kita. Ya, maka nilai karakter kita menentukan bagaimana dan layaknya kita. Contoh umpamanya, kalau kita membeli barang harganya mahal, kenapa dia mahal? Karena nilainya dia besar. Maka semakin harganya mahal, karena nilainya semakin tinggi. Sama juga sebuah perusahaan, kalau kinerjanya baik, maka nilai sahamnya pasti mahal. Tapi kalau kinerjanya turun naik, sahamnya pasti jatuh. Sama juga kalau umpamanya seorang karakternya angin-anginan, apalagi karakternya itu tercela, ternoda, maka kesuksesan bukan sesuatu yang bisa dia banggakan. Kenapa? Dia sedang mengharapkan sebuah buah yang ranum, tapi akarnya lagi busuk. Dan dia mengharapkan itu. Dan dia akan berdoa, Tuhan berikanlah buah yang ranum, tapi akarnya dia nggak pelihara. Kalau nasib kita bilang adalah keberhasilan, ternyata ketika jumlah akan hanya 47%. Jadi tidak menjamin nasib itu dia akan mencapai keberhasilan. Nasibnya apa beda nasib dengan takdir? Beda. Kalau nasib itu bisa kita rubah. Kalau dia umpamanya lahir dulunya adalah orang yang belum mampu, tanda kutip dia tidak mampu, tapi ketika dia bekerja dengan ulet, dia bisa merubah nasibnya. Itu dia. Apa yang merubah? Yaitu dia punya karakter, nasib dia. Kalau umpamanya dia lahirnya tempat orang yang lumayan mohon maaf berada, tapi kalau dia nggak bisa memperlakukan dan menggunakan dengan baik. Dan intinya sederhana sekali bahwa yang menentukan kita berhasil adalah isi Anda. Maka jangan salahkan siapapun kalau kita belum memiliki isi yang bagus. Tugas kita adalah isi terus, sehingga kita layak untuk mendapatkan harga yang tinggi. Itu. Jangan sampai botolnya diganti, botolnya rusak itu ganti aja. Tagar ganti botol. Isinya yang diganti, bukan botolnya diganti. Ya, semakin kita bisa untuk menerima yang terjadi dan saya belum layak untuk dapat itu. Maka kita berdoa, kayak orang mengatakan, setiap hari kita nanam ilalang, tapi berdoa kita Tuhan berikanlah saya beras yang Tanjung Ledong lagi. Itu Tuhan dong bikin. Gimana caranya? Dia menanam ilalang tapi doanya minta Tanjung Ledong. Maka jaka sombong buah kita. Nggak nyambung, nggak nyambung lah. Ya, jadi sama juga kalau kita ingin mendapatkan harga yang layak untuk hidup kita, maka isinya buat yang layak. Maka kalau umpamanya kita berpikir Tuhan berikanlah limpahkan rezekimu, maka Tuhan berkata layakkan dirimu. Itu yang harus kita persiapkan. Ya, oke. Karakter penting. Ini kisah yang indah sekali.
kenapa ini penting ya, untuk kita bersama ketahui. Pada satu saat ada seorang pasangan pasutri yang baru menikah, honeymoon. Honeymoon itu semuanya indah-indah, nggak ada yang jelek. Udah honeymoon, moon bulan lagi, wah, bulannya bulan penuh, wah indah sekali. Satu saat sudah menikah, masuk ke rumah baru, rumah baru. Cuma rumah baru namanya perumahan, di sampingnya ada tetangga. Jadi ketika masuk ke rumah baru lantai 2, dan ketika dia buka pagi-pagi buka jendela, ternyata dilihatnya tetangganya lagi nyuci pakaian. Setelah cuci pakaian, dijemurkannya. Si wanita ini bilang kepada suaminya, suamiku, lihatlah tetangga kita, dia nggak pakai sabun dengan baik, tapi dia apa yang lakukan? Dia cuci pakaian tapi ketika dijemur masih kotor pakaiannya. Tolong kasih tahu tetangga kita. Namanya wanita, dia punya kemampuan lebih itu perkataan. Jadi ketika itu suaminya bilang, oke, besok lah. Suaminya pergi bekerja, besoknya ketemu lagi, dibuka pintu, masih kotor pakaiannya. Ini tidak, dia pakai salah cara nyucinya. Tolong kasih tahu suamiku. Suaminya masih kerja, pergi lagi. Pas hari Jumat, kan Sabtu Minggu libur. Nah, suaminya bangun lebih awal. Ketika dia buka jendela itu, maka istrinya mengatakan, suamiku, lihatlah, karena aku cerewet, apa yang terjadi? Itu tetangga kita pakaiannya udah bersih, sekarang dicuci. Suaminya bilang apa? Istriku, bukan karena dia bersih tetangga kita cucian, bukan. Tadi pagi aku bangun lebih awal, terus aku bersihkan jendela rumah kita. Jadi aku bersihkan jendela rumah kita, maka ketika jendela rumah kita bersih, maka apa yang kamu lihat keluar itu pasti bersih. Dapat saya ambil dari Anda. Setiap mata yang dilihat selalu mengatakan apa yang saya dapat ambil dari Anda. Dan setiap itu dia merasakan bahwa semua orang dari kita semuanya egois. Ingin dapatkan untuk dirinya. Satu saat ketika dia ketemu satu orang, maka orang yang tatapan matanya dia bisa mengatakan, baru satu orang itu mengatakan dari matanya, apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Maka ketika kita di Kadin, kita Kadinnya sebagai lembaga pelayanan dan layanan, maka yang pertama adalah ketika ada siapa mendatang, tatapan mata kita adalah apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Bukan dari sini, tapi dari sini dan ini menakan dari hati Anda. Jadi penting sekali adalah bagaimana kita memiliki perasaan dan karakter itu. Walaupun kita katakan, Pak, terima kasih, apa bisa saya bantu untuk Anda, tapi kalau di sini dongkol, di sini tidak tulus, maka tatapan mata kita tidak akan bisa membohongi. Maka mata itu menentukan apa yang dalam diri kita, dari hati kita. Ini dia tetangga kita. Tapi kayaknya tetangga kita nggak di sini nggak seperti ini. Oke. Nah, apalagi bulus, bakal bulus. Dia sosial. Sosial, anjing pun bisa sosial. Apa bedanya? Apa sih yang membedakan? Kita mengetahui manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dail, kita setuju. Tapi di bagian mananya manusia itu sempurna dibandingin dengan binatang? Apa sih hebatnya manusia dengan binatang? Tell me. Ayo. Ada. Contoh yang membuat kita bangga bahwa kita adalah manusia, bukan binatang. Manusia itu menikah. Ada mas kawinnya, ada yang memperlihatkan dan ada doanya. Betul. Pertanyaan sekarang, binatang berapa kali menikah? Cuma sekali. Kapan? Pas musimnya. Tanya, manusia berapa kali menikah? Kapan musimnya? Tak pakai musim, Pak. Kapan mau lanjut? Tak pakai musim manusia menikah. Binatang ada musimnya, menikah sekali. Manusia enggak. Mana lebih baik? Ayo. Apa membedakan manusia dengan binatang? Dan kita adalah makhluk yang sempurna. Akhlak lah. Contoh, akhlak manusia yang dapat kita banggakan. Dan binatang nggak punya. Come on. Kita semua manusia. Akal tadi. Oke, contohnya. Kita bisa buat tanda tangan, kita palsukan aja. Akal. Apa sih membuat kita menjadi sempurna di mata Tuhan? Dan layak kita mengatakan, yes God, akulah manusia yang layak aku banggakan. Ya? Patuh. Ya? Patuhnya dengan kita. Patuh sama Sang Pencipta. Contoh? Ya kita mengerjakan perintahnya. Apa contohnya? Ya beribadah. Beribadah. Oke, terus? Itu paling
Cukup beribadah? Ya implementasi ya di apa lah, di human right lah, di umum gitu, di sosial. Oke. Dari perintah yang apa, implementasi dari perintah Tuhan tadi Dijalankan. iyalah. Oke. Secara umum, secara Bagaimana global. kalau umpamanya mereka belum menjalankan dan perintah Tuhan pun diakal-akalinya? Ya. Sederhana sekali. Sekarang sederhana logikanya. Kenapa garam itu asin? Air laut kan, asalnya dari air laut. Air laut asin maka garam asin. Pertanyaan sederhana, dari mana manusia itu berasal? Tangan. Di tanah, badan fisiknya di tanah, tapi jiwanya